Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video channel saya, yaitu MBK Barakatul Karomah. Tiada lain saya untuk menyempatkan ini malam untuk melaksanakan menjelaskan tentang masalah haji atau umroh. Nah, di sini saya tentang masalah haji dan umroh kita harus jelaskan secara syariat dan secara hakikat. Tapi lebih cenderung kena secara hakikat. Kalau secara syariat, alhamdulillah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu selama ini telah dibawa oleh mutawib atau travel yang selalu membawa kepada tanah suci Mekah, yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tapi ternyata sekarang ini ibadah haji sangat lambat, tinggal menunggu waktu sangat lama, tidak sebentar. Karena waktu kita dipanggil oleh Allah yang dikatakan haji itu mungkin beberapa puluh tahun. Mungkin sekarang ini tidak bisa untuk secepatnya itu. Ternyata sekarang pada banyak yang melakukan umroh. Yang banyak selalu melakukan umroh karena alhamdulillah saya juga sudah jalani tentang masalah umroh. Tapi ternyata Masya Allah Rabbun Al-Harim Karo Haji saya itu daftar kurang lebih tahun 2018. Sekarang saya melihat dari daftar tercatat kursi itu tahun 2056, masih lama lagi. Maka kebanyakan sekarang ini yang selalu mendaftar untuk melakukan umroh. Nah, kepada siapapun mungkin untuk ingin berangkat ke tanah suci Mekah, dikarenakan kita menunggu dengan waktu sangat lama, cobalah kita daftar dulu, nggak apa-apa daftar ke umroh. Mungkin ke umroh ada yang di Sukabumi adalah ada abatur, ambasador, ada di situ. Daripada kita keinginan sangat kuat ingin datang ke sana, ternyata waktu telah menjawabnya terlalu lama. Ini saya menyarankan kalau ingin untuk ketemu dengan Baitullah, coba ajalah melakukan daftar dulu umroh. Nah, sekarang insya Allah saya sedikit di sini akan membahas secara melakukan. Kalau secara syariat sudah pada ngebimbing oleh para mutawib itu sudah tidak melaksanakan umroh. Kalau dipimpin mungkin setiap banyak karom yang selalu mimpin untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, di situ banyak sudah dibimbing lagi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang masalah masuklah ke Masjidil Haram. Kita datang berangkat itu ngenaan nyumponan panggilan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita secara syariat mencukupi rukun Islam kita, yaitu yang kelima, yaitu adalah panggilan Allah naik haji. Nah, kalau kita secara syariat memang seperti itu, kita berjuangnya sangat susah. Kita berjuang untuk melaksanakan ibadah haji itu sangat susah dan jauh. Ongkosnya juga sampai ke kita mengumpulkan dari kegiatan-kegiatan apapun kita mengumpulkan, tiada lain melaksanakan, ternyata dikumpulin kalau untuk haji lama banget ya. Kalau umroh misalkan udah sampai ada ongkos, ada yang 25 kelas 3 atau napi bintang 3, ada yang 30 bintang 4, ada yang lebih daripada 33 bintang 5 di situ, silahkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang masalah haji atau umrohnya umroh syariat. Saya mulai dari awali dengan melakukan. Kita masuk ke Masjidil Haram itu pasti orang melaksanakan kaget lah. Tapi saya akan menjelaskan secara hakikat selalu jarang di sini yang selalu dibahas, karena sering setiap ada orang walimatul safar selalu membahasnya tentang masalah syariatnya doang.
tentang masalah syariat yang selama dijalankan oleh tubuh kita ini. Nah, kalau secara syariat memang tinggal kita mengikuti aja, kalau secara hakikat berarti babakan ruh. Nah, ruh itu kalau kita belum dijelasin, belum mengenal di situ berarti ruh kita masih bisa kemungkinan tersasar. Masih datang ke sananya pengen disebut haji. Nah, ini wa'atimu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umroh itu lillahi ta'ala. Nah, di sini karena harus katakan lillahi ta'ala, bukan selain daripada Allah, bukan selain daripada Allah. Kan lillahi ta'ala itu bukan hanya di dalam mulut doang, selalu dengan ruh. Ruh kita harus menuju kepada Allah, bahkan sampai ke harus kita merasa datang ke sana itu merasa dibawa oleh Allah. Jangan sampai di dalam batin itu kita disandarkan karena nama. Nah, kalau kita datangnya ke sana pengen nama Pak Haji, atau pengen usaha jalan, atau pengen bikin lancar, atau pengen dihargai seseorang, berarti itu umrohnya bersandarnya selain lillah. Berarti linasi, karena manusia, karena pujian, atau karena tijaroh. Nah, disinilah litijaroh, karena dagang yang rame. Nah, itu. Jadi kalau melaksanakan haji atau umrohnya karena litijaroh berarti itu pinar. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang masalah bimbingan hati. Ketika kita melakukan umroh atau haji, disitulah telah membimbing kepada kita adalah mutawif melakukan melaksanakan niat untuk tawaf. Nah, saya akan membahas tawaf itu yang syariat sudah dibaca banyak. Akan dibimbing, jangan takut kalau kita masuk ke zona kita masuk ke zona travel pasti dibimbing di situ. Nah, kalau ini bimbingan ini jarang dijelasin, jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas? Kenapa? Mungkin belum dikasih paham. Ternyata orang ini masih dalam hatinya tetap masih keadaan bingung. Kalau masih bingung dalam hati kita, jadi kita harus kemana ini ruh itu? Kepada Allah. Masa sih Allah itu nama doang? Nah, kita bahas. Nah, kita untuk melakukan, pertama kita melakukan tawaf nih. Kita melakukan tawaf. Kita tawaf itu tiada lain, itu adalah tawaf yang pertama nih. Tawaf yang pertama itu adalah kalau ruh yang di situ, yang selalu bekerja, yang selalu meniat baca labbaik Allahumma labbaik, berarti ruh kita jangan sampai mempunyai sifat keras. Nah, itu tujuan kita secara hakikat itu adalah tawapan pertama, putaran pertama itu adalah kudrat. Artinya kudrat itu adalah yang berkuasa. Ya, yang berkuasa memutarkan jasad ini untuk melakukan umroh siapa? Coba kita koreksi, coba kita hayati. Apakah tanpa Allah bisa kita datang ke sana? Nah di situ banyaknya ini cerita hakikat. Apakah tanpa Allah bisa kita ke sana? Tidak. Apakah bisa berkeliling dengan melakukan putaran melaksanakan Ka'bah? Ternyata tidak. Nah, itu kudrot. Ini jangan merasa aku berkuasa datang ke sini, jangan merasa aku berkuasa bisa meteran Ka'bah, jangan merasa aku punya uang untuk bisa datang ke sini, jangan merasa di situ kalau kita supaya mendapatkan hajinya yang mabrur. Kalau haji yang mabrur di situ dihilangkan dari keakuan atau sifat-sifat iblis yang selalu menggerutu, selalu supaya mengaku aku yang bisa di sini, harus dibunuh dulu karakter iblis itu. Baru kita yang selalu datang ke sana kudratullah. Nah, ini kawasannya Allah. Kawasannya Allah bukan dilihat dari segi bangunan doang. Ini kita bisa muter pun, bisa tawaf baru satu kali pun, itu kuasanya Allah. Ternyata orang itu selalu berpikir tentang
tentang kuasanya Allah itu melihat orangnya banyak. Doa banyak di sana. Kenapa orang banyak di sana? Karena selama ini dari masyrik ke maghrib untuk pada datang ke Masjidil Haram, ini kuasanya Allah. Nah itu boleh seperti ini, jangan berpikir itu doang. Berpikir kita ini posisinya lagi tuh, ini kuasanya Allah. Kita berjalan dengan mengucapkan. Nah satu, yang pertama tuh. Ini saya. Yang pertama itu kudratullah. Nah, yang kedua itu putaran yang kedua itu adalah irodatullah. Nah, bisa dikatakan secara bahkan hakikat itu tingkatan langit, wahai. Tingkatan langit yang ke satu itulah kudrat, yang kedua adalah irodatullah, tujuan. Nah, karena kita diirodat ku Gusti Allah. Aroda yuwaridu aurodan tuh. Nah, itu tujuan kita ke sana mau apa? Nah, banyak orang tujuan ke sana, aku pengen rame jualan, aku pengen dipercaya oleh dunungan, aku pengen punya anak, aku pengen sukses, aku. Nah, di situ yang selalu bersemat di dalam batin kita ini, mengeliling Ka'bah yang kedua, merasa aku kesukaan, keinginan hawa nafsu atau kesenangan doang yang telah kita diikuti. Nah, di situ yang telah diikuti kesenangan dan kesenangan, ternyata itu masih babakan hawa nafsu. Nah, ini ceritanya berhubung babakan ruh, babakan hakikat, datang ke sana tiada lain mendatangi panggilanmu. Sebenarnya bukan mendatangi, dan sebenarnya kita pun selalu per Allah itu tidak pernah jauh. Nah, secara syariat, nah ini badan ini harus datang ke sana. Ini badan ini syariat. Itu Baitullah yang kelihatan oleh sekasat mata syariat. Nah, ruh ini harus nyambung kepada Allah. Kalau nyambung kepada Allah, kita melakukan tawaf itu berarti badan ini bertemu dengan syariatnya Baitullah. Ternyata hati pun juga ketemu dengan Allah. Nah, ini kalau hakikatnya Baitullah itu adalah yang selalu dalam hati kita. Nah, ini. Nah, makanya setiap manusia atau dari manapun para jamaah datang ke sana, terus melakukan haji atau melakukan tawaf. Ini baru pembahasan tawaf nih saya. Pembahasan tawaf, jangan lupa ini tujuan kita datang ke sana tiada lain untuk menemui Allah. Secara syariat, memang secara hakikat mah itu adalah akan mendatangi dengan mempunyai sifat di dalam Indonesia mungkin atau di luar Indonesia, dari kelakter iblisnya terlalu di sana itu bisa dibunuh atau dimatikan karena selalu bergejolak di Indonesia. Tujuan kita itu datang ke sana itu naik, makanya. Nah, maka top yang kedua tuh terus naik. Nah, itu kenaikan itu bagaimana tergantung. Nah, tergantung. Yang ketiga itu ada kudrat irodatullah. Nah, itu yang ke satu kudrat, dua irodat, tiga ilmu. Nah, datang ke sana itu kita tingkat yang ketiga, putaran yang ketiga. Putaran ketiga itu apa sebenarnya? Kalau di sisi Allah, putaran yang ketiga itu adalah ilmu, pengetahuan, naik langit keempat. Nah, kalau sudah naik langit ketiga, nah di situ keilmuan, pengetahuan segala apapun yang telah bersemat yang di dalam babakan sunnah, di babakan syariat, yang selalu ilmu ada di kepala dengan kepintaran ilmu apapun. Ilmu apapun nih, ilmu yang ada di dalam tubuh kita ini, yang selalu berdominan supaya mengarah ke sana kemari,
supaya sukses tujuan apapun, ilmu apapun yang ada di dalam dada atau masih ada di dalam kepala, itulah tingkatkan bahwa saya pengetahuan ini tiada lain adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah, tetapi ilmu maha mengetahui. Nah, kita ini siapapun yang mengetahui datang ke sana atau bisa menjelaskan tentang babakan syariat dan hakikat tentang masalah haji, ini adalah ilmunya Allah. Al ilmu nurun fil qalbi, maka ilmu yang sudah ada di dalam cahaya-cahaya ayeuna kolbu. Nah, itu yang selalu mengetahui menjadi ibaratna obor, menjadi ayeuna lampu untuk menuju ke Gusti Allah. Jangan diaku. Makanya di sini nih orang ahli hijab, ahli hadis, belum Allah memberikan pemahaman babakan hakikat akan bertahan di sini. Kenapa akan bertahan? Karena di situ manusianya atau nabi yang belum dipahami oleh Allah. Biarlah urusan masalah diterima gak terima, urusan Allah man kita mah mudah-mudahan. Nah, akan mengatakan seperti itu wahai para jamaah siapapun. Nah, kalau saya tujuan di sini untuk mengasih tahu ke ruh masing-masing, ke ruh kalian masing-masing, tiada lain supaya kita dominan untuk nyampe ibadah umroh atau hajinya, haji mabrur atau mabruroh. Itulah yang babakan ruhnya. Yang ketiga. Yang keempat, kita putaran yang keempat bagaimana Ustadz? Nah, yang keempat itu adalah tiada lain adalah hayat. Hayat tingkatan langit keempat adalah hayat. Ari hayat itu adalah hidup. Nah, hidup ini adalah hidup Allah, bukan hidup kita. Sabab kita mas sebagai makhluk. Kalau makhluk itu bersifat dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada berkuasa kecuali hanya kuasa Allah. Nah, hidup ini, hidup ini bukan hidup kita. Hidupnya Allah. Kalau cerita babakan hakikat, yang bernama Allah itu adalah hidupnya. Hidupnya bukan sifat di sini, tapi hidup maha hidup. Nah, ini yang berwujudnya Allah itu adalah hidup. Sedangkan hidup yang bernama hidup itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Disitulah tentang masalah ayeuna hidup ini adalah hidupnya Allah. La ilaha tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Dia itu siapa? Hayyun, hidup, al-qayyum, telah berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu walana naum, yang tidak pernah tidur. Itu yang bernama Allah itu adalah sang hidup. Sedangkan hidup ini yang selalu menyatu di dalam tubuh kita ini. Nah, yang selalu menyatu di dalam tubuh kita ini secara syariat adalah jantung pun tak pernah tidur. Kecuali jantung yang sudah meninggal. Jantung pun ketika kita tidur tidak pernah melaksanakan berhenti, itu jantung tetap berjentak jantung. Itulah ta'khudu sinatu wala naum.
Nah, karena bisa di dalam surat Al-Hadid ayat 3 kalau nggak salah, Allah itu Allahu huwal awwalu wal akhir wad dhahir wal batin. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir, yang ada di dalam dan yang ada di luar. Allah itu meliputi. Nah, di sini Allah itu yang awal, saya diawali dengan pengajian ini sebelum melakukan atau membuka channel atau membuka pengajian babakan hakikat ini, siapa yang mengawali? Saya nggak bisa. Saya sebagai makhluk itu adalah hamba. Hamba itu adalah semacam patung. Patung itu kalau nggak ada Allah nggak bisa. Nah, itu diawali dengan Allah, dengan apalagi dengan dikata Bismillahirrahmanirrahim. Wadhahir, awal wal akhir. Ntar yang menyelesaikan siapa? Nah, yang menyelesaikan tentang masa pengajian ini siapa? Tiada lain, hanya Allah. Yang menyelesaikan ini adalah Allah semuanya. Nah, yang akhir. Awal wal akhir, wad-dhahir wal batin. Wad-dhahir di luar dan di dalam. Di dalam yang menghidupi kita tiada lain hanya Allah. Yang menghidupi dia siapapun. Nih para jamaah yang menonton ini, siapapun, ini sang hidup semuanya. Nah, ini yang bernama Allah itu adalah Maha hidup. Nah, sekarang hayat itu adalah langit keempat. Langit keempat itu adalah hidup, Maha hidup. Nah, jadi kita jangan sampai merasa pengakuan bahwa pengakuan kita ini tingkatan hakikat nih. Tingkatan pengakuan dalam diri kita bahwa hidup ini adalah bukan hidup kita, tiada lain hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan keempat. Nah, sekarang tingkatan yang kelima, hayan samian. Nah, pendengaran. Putaran yang kelima, putaran kita melakukan toab selain daripada yang dibimbing oleh siapa? Yang dibimbing oleh mutawib, para mutawib yang telah mengikuti kita atau yang lainnya, kita berputar-berputar di situ melakukan mengelilingi dengan Ka'bah. Awas jangan sampai dijadikan kita dalam hati kita itu iblis atau setan merasa yang berkuasa, di situ adalah iblis. Nah, iblis selalu berkeliaran di situ. Hati-hati. Nah, kita datang ke sana dengan tempat pendengaran. Nah, pendengaran ini tiada lain. Kalau babakan hakikat, kalau pendengaran secara syariat, boleh nggak apa ini pendengaran siapa? Pendengaran akunya siapa? Misalkan ini akunya Deden. Ini siapa yang mendengarkan? Deden. Nah, itu kalau syariat gak apa-apa seperti itu. Nah, kalau babakan hakikat adalah ruh, itu yang selalu merasa pendengaran ini, mendengar adzan, mendengar suara, nah yang mendengarkan ini, yang menonton ini, tiada lain, itu hanya pendengarannya Allah, karena kembali karena makhluk. Nah, yang keempat itu adalah yang keenam, samun Basir. Nah, sekarang penglihatan pun sama. Kalau secara syariat penglihatan mata aku. Kalau basir di sini basir berarti mata ruh. Awal. Kalau mata dohir ini adalah basor, kalau mata batin adalah basir. Nah, samiun basirun. Samiun kalau pendengaran mas sama, kalau pendengaran mas sami pendengaran ruh. Nah, ini penglihatan yang selama ini kita bisa datang ke sini karena wajah iman adalah mukanya iman, muka anak ruh itu adalah iman, ternyata penglihatannya itu adalah samiun basirun. Basirun mata ruh melihat, jangan selalu dilihat itu selain daripada Allah. Kita harus ketemu kepada yang tadi yang maha hidup. Makanya kita berputar dengan langit keempat. Yang langit keempat, disitulah melakukan selalu melihat, ini adalah ruh kita yang melihat, udah tingkatan langitnya, langit keenam. Nah, samiun basirun. Terus sampai ke langit yang ketujuh, agak ringkas nih, saya tidak terlalu banyak.
karena sedikit dipahami supaya lebih paham dan mengerti babakan hakikat. Yang ketujuh adalah mutakalim. Kalau mutakalim itu langit yang ketujuh. Makanya waktu Isra Mi'raj mutakalim, nah disuruh langsung berkalam-kalam. Nah, kita mutakalim itu ucapan kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apapun bacaan, ucapan yang keluar lewat mulut, yang dikeluarin ini adalah sebagai salonnya, ini adalah yang menghalau-halaukannya. Karena didorong di dalam ruh itu mengatakan, nih labbaik Allahumma labbaik. Nah, di situ kalau secara syariat boleh mengaku aku, tapi kalau secara hakikat di dalam hati itu enggak boleh, karena itu ucapannya bukan ucapan kita. Yang sebenarnya kalau babakan hakikat itu adalah ucapan-ucapannya Tuhan kita, atau ucapan yang maha hidup baru sampai keempat. Kalau sudah sampai ke 7, di situ beraksanakan, makanya berhentilah di situ. Sudah tawaf ke 7 kali, berhentilah di situ, langsung kita melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat di mana itu? Nah, ini sholat sunat 2 rakaat itu adalah di makom Ibrahim, di tempat makom itu tempat. Kalau manusia mah kadang-kadang berkata, nah secara syariat mah makom itu adalah kuburan. Memang eta kuburan ke tempat peristirahatan jasad di situ. Tempat peristirahatan jasad eta ge makom juga. Nah, di sini kalau Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia melakukan sholat sunat di situ dekat multajam, bahwa cirinya ada semacam kurung, ada telapak, bekas telapak Kangjeng Nabi Ibrahim. Kalau secara syariat, bedulunya waktu dengan Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam, Kangjeng Nabi Ibrahim itu adalah untuk secara membangunnya Baitullah atau Ka'bah. Disitulah lamun istilah bahasa kita mah, untuk menyodorkan sesuatu atau bata-bata buat untuk Baitullah. Disitulah makanya di situ manusia kalau sudah melakukan datang ke sana, harus sesudah melakukan tawaf harus memberikan di situ kepada siapa? Kalau sudah paham tadi kelilingan langit ke-1 sampai tawaf ke-1 sampai ke-7, langit ke-1 sampai ke-7, kita di situ di makom Ibrahim. Salat 2 rakaat disuruh ku Gusti Allah. Awas, ini sholat itu sholat sunat, bukan sholat wajib. Sebab sholat sunat itu adalah kita ini sebagai pesuruh Rasul. Nah, sholat sunat di sini kalau secara syariat. Kalau secara syariat mah sholat sunat, kalau secara hakikat mah pesuruh Allah. Kita ini pesuruh Allah, diutus ku Gusti Allah. Kalau babakan bro, kalau syariat adalah Rasul itu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara hakikat kita pun duduk di situ melakukan sholat 2 rakaat, disuruh oleh Allah melakukan ibro, harus ngalubarkan, harus memberikan kepada siapa? Kepada kepada Allah. Disitulah semua putaran-putaran dari ke-1 sampai ke-7 kita melakukan di situ, di dalam ruh kita, nyawa kita, semuanya milik Allah. Disitulah semuanya milik Allah, sholat sunat. Nah, kalau sudah sholat sunat, ya alhamdulillah di situ kita akan merasakan memberikan kepada Allah. Nah, ketika kita tak bisa untuk melakukan seperti itu, berarti
kita melakukan ingin mencium Hajar Aswad. Nah, disinilah banyak orang yang susah untuk mencium Hajar Aswad. Jadi tergantung ke sana, ketika manusianya ingin dimasukkan tentang babakan seperti apapun keagamaan atau babakan ilmu hakikat, di sana itu sangat susah, Pak. Sangat susah untuk melaksanakan mencium Hajar Aswad. Kenapa? Itu Hajar itu adalah batu, Aswad itu adalah batu hitam yang dari awal tadi dipasangin oleh Kangjeng Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, insya Allah terus saya ke sana akan membahas ini baru fase 1 untuk melaksanakan ibadah haji secara hakikatnya. Nah, kita datang ke sana tiada lain ibaratnya mendatangi panggilan Allah atau nyumponan panggilan Allah. Kalau secara hakikat kita pun di sini juga bisa melakukan ibadah haji, cuman ibadah haji hakikat doang. Kita pengen duduk, kita pengen minum, gitu. Kalau orang sedikit memahami seperti itu, memang itu panggilan Allah. Sebab orang makhluk gak ada rasa, ternyata rasa itu diberikan ku Gusti Allah. Selalu manusia selalu ada pengakuan. Insya Allah ini berpat 1 untuk menjelaskan tentang masalah tawaf dan melakukan sholat sunat di multajam. Untuk sementara saya sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah secepatnya memanggil kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrohnya. Semoga yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah ibadah haji yang mabrur atau mabruroh. Amin ya robbal alamin. Yang suka kepada nonton video saya silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya. Kalau tidak suka biarkanlah, abaikan aja. Ucapan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.